kami datang kepadamu untuk kami memulai pelajaran kami Tuhan, biarlah Engkau berkati Pak Abraham yang akan menyampaikan sebuah dari firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berkati kami yang mendengarkan, kami membuka pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Silakan Pak Abraham. Ya, baik, selamat pagi ya adik-adik yang ada di. Adik-adik sudah kenal ya sama Pak Abraham ini dari Manado. Dari Manado. Ada yang belum kenal. Oh, ada yang belum kenal. Ya, ya betul. Ya. Ini Pak Abraham Yuwono dengan Ibu Marta dan anaknya Gaby ya. Iya. Jadi mereka Gaby sekolah di Korea. Tapi sekarang ada di mana Pak Abraham? Oh, sudah kembali. Sudah kembali. Oke, God bless you. Sorry, silakan. Iya. Baik ya adik-adik semua, pagi hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang namanya Petrus. Ya, kita nanti minggu depan ini kita akan memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Itu sebabnya saya tertarik pada pagi hari ini untuk mari kita belajar bersama-sama tentang tokoh ya yang terlibat di dalam peristiwa itu, namanya Petrus. Yuk kita akan bersama-sama mengawalinya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Silakan satu di antara Anda boleh membacakan ayat ini. Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang keberapa Pak? Ayat 15. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus? Sudah sampai mana? 19. Oh. Atau satu-satu. Iya, Pak, satu-satu aja. Mari bergantian satu-satu sebelahnya. Mic-nya bisa. Ayo. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, belakangnya ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Yes, next. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, baik. Kita akan lihat ya dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini kita membaca Petrus ditanya oleh Tuhan sampai 3 kali. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang serius.
pertanyaan 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Ya, kalau misalnya Anda ditanya, apa benar Anda berbuat seperti itu? Ya, itu diulang sampai 3 kali. Itu pertanyaan yang serius, pertanyaan yang membuat kita menjadi gelisah. Ya, kalau tiba-tiba misalnya yang kalau di sini tidak belum ada yang menikah ya, semua masih single ya. Kalau misalnya seorang suami ditanya oleh istrinya, apakah benar kamu mengasihi aku? Mungkin suaminya akan berkata tertawa ya, iya aku cinta kepada kamu. Terus tiba-tiba istrinya tanya untuk kedua, benar kamu cinta aku? Mungkin kita sudah tidak bisa tertawa. Tanya apa sih kamu? Tanya lagi yang ketiga, benar kamu mengasihi aku? Itu adalah satu pertanyaan yang serius. Nah, di dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, itu dikatakan Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, ya, aku mengasihi engkau. Nah, kalau kita menggali di dalam bahasa Yunaninya, ya, Alkitab itu kan di dalam Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kalau di dalam Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani. Nah, di dalam Alkitab ini mengenai mengasihi di dalam bahasa Yunani itu ternyata ditulis dengan empat jenis kasih. Yaitu yang pertama, agape. Agape itu tulis saja. Anda sebagai tambahan saja kalau mau ditulis ya. Agape. Agape itu kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih yang mulia, kasih yang terbesar, itu agape. Lalu ada ungkapan lagi untuk menerangkan kasih, itu ada phileo. Phileo, ya. Phileo itu adalah kasih persahabatan. Kasih persahabatan, ya. Mungkin kalau ada di antara saudara, ya, sebagai sebagai murid-murid, gitu ya, mungkin mengasihi satu yang dengan yang lain, itu mungkin kasihnya cuman kasih phileo, kasih persahabatan, kasih sebagai rekan, kasih sebagai kawan, gitu ya. Terus yang ketiga ada kata storge. Storge itu adalah kasih saudara kandung, kasih antara orang tua dengan anak. Itu menggunakan kata storge. Lalu yang keempat itu adalah kata eros. Eros itu birahi, kasih birahi. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes 21, itu kasih yang ditulis itu dengan kata apa? Dari 4 tadi. Agape, phileo, storge, dan eros. Kata yang bagaimana? Nah, kita mempelajari di situ, saudara, adik-adik ya, bahwa Tuhan itu bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kasih yang Tuhan katakan itu dengan kata agape. Dengan menggunakan kata agape. Tapi Simon berkata di dalam bahasa Indonesia, ya Tuhan, aku mengasihimu. Tapi mengasihimu di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata phileo. Jadi Tuhan itu tanyanya dengan apakah engkau mengasihi aku dengan kasih Tuhan, kasih ilahi, kasih yang mau berkorban. Itu namanya kasih agape, itu seperti itu. Ya, kasih yang luar biasa. Tapi Petrus hanya menjawab, aku mengasihi engkau hanya sebagai rekan, hanya sebagai sahabat saja. Ya, itu yang pertama, saudara. Terus Tuhan tanya yang kedua, tanyanya yang kedua itu di dalam ayat tadi, ayat yang keberapa tadi kita? 16. Maka dikatakan, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Ya, untuk kedua kalinya dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu standarnya sudah turun. Yang pertama, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Ya, Petrus ngomong ya.
Aku hanya mengasihi engkau sebagai rekan. Jadi sebetulnya tidak menjawab pertanyaan Tuhan tadi. Apakah benar-benar dia mengasihi? Untuk kedua kalinya ditanya, grade-nya sudah, standarnya sudah turun. Tuhan hanya berkata, apakah engkau mengasihi aku? Tidak mengulang kata lebih dari mereka. Tidak. Kembali Petrus menjawab, Tuhan, aku hanya sebagai rekan. Petrus itu menyadari dia jujur. Karena apa? Karena mungkin kalau perhitungan saya ya, ini kan ceritanya setelah Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Karena mungkin seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, Petrus itu sudah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Itu sebabnya Petrus tidak berani. Dia berkata, aku mengasihi engkau. Mengasihi engkau, enggak berani. Dia jujur, dia menyadari. Dia tadinya emosi. Dia berkata, semua orang boleh meninggalkan. Tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Ternyata dia tidak bisa melakukan itu. Pada waktu di Taman Getsemani, maka hamba imam besar yang bernama Malkus yang akan menangkap Yesus, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia memotong telinga dari hamba besar itu. Ya. Nah, dia tadinya emosi. Tetapi emosinya dia tidak konsisten. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, dia lari dan dia meninggalkan. Maka dari itu pada waktu Tuhan mengatakan, apakah kau mengasihi aku? Dengan kasih agape yang Tuhan katakan, dia tidak menjawab. Dia hanya berkata, Tuhan, engkau adalah Phileo. Engkau adalah rekanku, adalah rekanku. Lalu di pertanyaan yang ketiga, ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus ketika Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Itu grade-nya, Tuhan itu tanya, diturunkan lagi. Ya, perhatikan nanti dibaca ya. Pertanyaan Tuhan yang pertama, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Pertanyaan kedua, Tuhan hanya berkata, apakah engkau mengasihi aku? Sudah tidak lebih dari mereka. Yang ketiga, Tuhan menurunkan grade-nya, tingkatannya, yaitu dengan apakah engkau mengasihi ditulis dengan kata Phileo. Jadi artinya Tuhan bertanya, apakah engkau adalah rekanku? Makanya Petrus menangis. Menangis. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18 tadi ya. Untuk ketiga kalinya, maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Diturunkan. Memang sulit, saudara, untuk kita itu bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Boleh saya katakan mustahil. Mustahil manusia itu bisa mempunyai standar kasihnya Tuhan. Makanya pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya berkata, tunggu engkau di Yerusalem. 10 hari engkau tunggu di Yerusalem. Dan kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata bagaimana? Coba Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ada yang hafal nggak? Ayo kalian. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Coba ada yang hafal? Nggak usah baca Alkitab. Coba. Apa? Ada. Kisah. Silakan. Yuk, yang di depan yang sudah angkat mic tadi. Kaos merah ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalian baca ya di Kisah Rasul itu. Lalu dikatakan Petrus sekali berkhotbah, berapa yang bertobat? 3.000. Apa yang bertobat? 3.000. Petrus tidak malu, ya, tidak malu. Padahal dia beberapa hari yang lalu setelah itu kalau kita lihat ya, 50 atau 2 bulan sebelumnya, sebelum hari Pentakosta, dia menyangkal Yesus Kristus. Tapi pada saat mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan. Dan 3.000 orang bertobat. Jadi
Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa memampukan kita memiliki kasih agape. Kasih ilahi itu. Tidak mungkin manusia itu bisa sampai standarnya ke sana. Nggak mungkin. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk punya kasih agape. Kasih yang luar biasa. Ya. Kasih agape dengan kasih manusia itu kan beda ya. Bedanya gini ya, kalau manusia itu saudara ya, kalau manusia itu kasihnya gini. Aku mengasihi engkau kalau engkau juga mengasihi aku. Aku mengasihi engkau kalau engkau itu menghormati aku. Aku mengasihi engkau kalau engkau itu berbuat baik. Itu kasihnya manusia. Tapi kasih Tuhan, walaupun engkau tidak baik, aku tetap mengasihi engkau. Walaupun engkau menyebalkan, tapi aku tetap mengasihi engkau. Walaupun engkau menyakiti aku, tapi aku tetap mengasihi engkau. Itu kasih agape. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan, cintailah musuhmu, doakanlah musuhmu. Apabila engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu atau kanan kiri, berikan. Itu kasih agape. Orang nggak mungkin kasih manusia itu bisa seperti itu. Itu sebabnya hanya Roh Kudus yang memampukan kita memiliki kasih agape. Coba dibaca sekarang ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Ayo. Yohanes 21 ayat 18. Silakan baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Terus ayat 19. Dan Silakan. hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, ini kalau kita lihat perjalanannya ya, ayat 15 sampai 17 itu percakapan antara Tuhan dengan Petrus. Petrus hanya kasih filio. Lalu ayat 18 berkata, satu saat di masa tua, engkau akan diikat tanganmu, pergi ke tempat di mana engkau tidak kehendaki. Lalu ayat 19 kata, akan menunjukkan kematianmu, dan engkau akan memuliakan Tuhan. Nah, itu saudara, itu terjadi setelah Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga dia memiliki kehidupan spiritual yang luar biasa. Bahkan berani menjadi martir. Ya, menjadi martir. Nah, ada sebuah buku yang terkenal. Buku yang terkenal berjudul Quo Vadis Domini. Quo Vadis Domini, frasa dalam bahasa Latin yang sering dipakai. Apa itu novel Quo Vadis Domini? Kalau kita melihat kepada sejarah gereja, ya sejarah gereja, maka Petrus itu saudara, dia pada saat ada di Roma, Roma saat itu mengalami satu kejadian yang mengerikan bagi orang Kristen. Karena orang Kristen itu dikejar-kejar. Zaman itu Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Nero. Ya, ini terkenal ya di dalam dunia pun terkenal sebagai Kaisar gila. Ya. Kaisar yang tidak waras. Dia membunuh ibunya sendiri. Ya. Terus dia membakar kota Roma untuk menyalahkan orang Kristen. Orang Kristen dianiaya. Orang Kristen dibakar. Orang Kristen diadu dengan binatang, dimasukkan di dalam satu kolosium arena untuk menganiaya orang Kristen sebagai tontonan. Nah, saat itu orang-orang Kristen di Roma mendorong Petrus untuk meninggalkan kota Roma. Tadinya Petrus nggak mau, tapi karena dia dianggap sebagai soko guru jemaat, tokoh, kamu jangan sampai mati. Kamu harus keluar dari Roma. Karena dia didesak oleh orang-orang Kristen. Maka dia keluar dari kota Roma. Nah, dalam perjalanan dia keluar dari kota Roma,
maka terjadi penampakan Yesus Kristus. Penampakan Yesus Kristus, lalu Petrus berkata, "Quo vadis Domini?" Guru, engkau hendak kemana, Guru? Lalu di dalam kisah itu dikatakan, aku akan masuk ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Aduh, saat itu Petrus langsung tersungkur dan dia berkata, Guru tidak perlu masuk ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Aku akan masuk ke kota Roma. Itu sebabnya Petrus berbalik dan dia masuk ke kota Roma dan akhirnya dia ditangkap oleh tentara-tentara Romawi dan dia disalib. Pada saat dia disalib, dia berkata, aku tidak mau disalib sama dengan guruku. Tapi biarlah aku disalib dengan kepala yang ada di bawah. Semua ini bisa terjadi setelah Petrus dipenuhkan Roh Kudus dan Petrus memiliki kasih agape itu. Kasih yang mau berkorban. Kasih yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan dia mau rela mati demi imannya. Untuk menguatkan orang-orang Kristen yang ada di Roma saat itu. Dan dia mau berkorban, dia mati di dalam pelayanan. Dia memiliki kasih agape. Jadi kasih agape itu adalah kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih yang tertinggi. Itu sebabnya Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus menggembalakan domba-domba umat Tuhan dengan kasih agape. Membuktikan hidupnya, dia rela mati untuk pelayanan, untuk Tuhan yang dia layani. Nah, sekarang kita akan lihat ada 3 peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Petrus sebelum Jumat Agung. Ya, ada 3 peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Petrus sebelum Tuhan Yesus disalib, sebelum Tuhan Yesus diadili, sebelum peristiwa di Taman Getsemani. Yaitu yang pertama, ya, yang pertama, tulis yang pertama, pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus. Yuk, mulai baca, gantian yuk baca. Silakan. Di dalam Markus 14 ayat 26. Silakan. Yuk, yang laki yang di sebelah, yang di depan, kaos biru, silakan. Markus 14 ayat 26. Buka dulu Alkitabnya. Markus pasal 14 ayat 26. Markus pasal 14 ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Terus 27. Silakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ayat 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ayat 30 sampai 31 terus. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Ya, ini apa yang terjadi sebelum peristiwa Taman Getsemani, sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalib. Ada 3 peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Makanya tadi kita membaca, Tuhan juga bertanya 3 kali kepada Petrus. Ya, karena ada peristiwa 3 kali juga yang terjadi sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan. Yang pertama pengakuan Petrus yang berkata semua boleh meninggalkan engkau. Tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata sebelum ayam berkokok 2 kali,
engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tuhan berkata, Petrus berkata dengan bersungguh-sungguh, ayat 31, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi ternyata malam itu juga Petrus telah menyangkal Tuhannya. Nah, perkataan Petrus ini yang berkata, aku semua orang boleh meninggalkan Yesus, tapi aku tidak akan meninggalkan. Itu bukan perkataan rohani, ya, bukan perkataan yang berrohani, tapi itu sebuah kesombongan rohani. Bukan perkataan yang berrohani, bukan. Tapi itu adalah sebuah kesombongan rohani. Saya juga pengalaman ya sebagai gembala ya. Saya ingat waktu di Padang. Saya pernah mengembalakan di Padang, Sumatera Barat. Saya pernah ketemu dengan jemaat. Jemaat itu berkata demikian. Semua orang boleh meninggalkan gereja ini. Tapi saya tidak akan meninggalkan gereja ini. Waktu saya dengar itu, saya tuh kaget. Kaget langsung ingat ini. Ingat ayat ini. Ingat Petrus. Apa yang terjadi? 3 bulan kemudian, Bapak ini menghilang sampai selamanya. Jadi perkataan itu hati-hati. Makanya kita juga berhati-hati. Kalau kita ngomong itu ya tidak boleh emosional yang akhirnya menjurus kepada kesombongan. Ya, dia berkata semua orang boleh meninggalkan Tuhan, tapi aku tidak. Ini kadang-kadang bukan perkataan yang berrohani ya. Tapi ini kesombongan rohani. Nah, saya sekarang di Manado. Di Manado juga demikian. Saya pernah mendengar ada jemaat berkata, oh, saya tidak akan pernah meninggalkan gereja ini. Saya akan ikut Pak Abraham. Gitu. Tapi waktu dia ngomong begitu, saya juga teringat ayat ini. Wah, ini bahaya ini. Seminggu kemudian hilang untuk selama-lamanya. Maka dari itu ya kita harus berhati-hati. Perkataan kita ini jangan sampai menjadi suatu kesombongan secara rohani. Nah, mari kita belajar mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Ya, menghidupi covenant dengan gereja lokal, menghidupi covenant dengan Tuhan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan dengan perkataan. Kalau hanya dengan perkataan, Anda bisa terjebak kepada kesombongan rohani. Tapi mengasihi Tuhan harus dengan perbuatan. Nah, ini peristiwa pertama yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Oke, sampai di sini dulu dah. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Baik, dari tadi tiga pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, ya, sampai akhirnya Petrus dia memiliki kasih agape, bahkan dia mau rela berkorban menjadi martir, menjadi orang yang mau mati karena Tuhan. Ya. Coba sampai di sini, ada yang mau tanya? Saudara nangkep apa yang saya ajarkan? Nangkep nggak? Udah jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ya, Pak. Jelas, ya. Ada yang dari Jawa di sini? Enggak ada. Oh, ya, kalau orang Jawa bilang mudeng enggak ini? Pak Agape David? itu, agape dari Jawa. Mudeng. Mudeng. Ya, jangan sampai saya kadang-kadang ngajar, saya tanya ini, mudeng atau mubeng ini? Oke ya, ada yang mau ditanyakan tentang agape, tentang filio, tentang apa? Semua jelas ya, adik-adik? Udah jelas, Pak. Ya, jadi Jelas, memang Pak. kalau di dalam bahasa Indonesia kita nggak ngerti, karena dalam bahasa Indonesia mengasihi ya cuma mengasihi begitu. Tapi kalau kita belajar di dalam bahasa Yunaninya baru kita tahu mengasihi ini ditulis dengan yang mana, karena ada 4 kata mengasihi di dalam bahasa Yunani ya, yaitu agape dan filio. Jadi waktu Tuhan itu berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih ilahi, kasih yang mau berkorban, kasih yang benar-benar tanpa fasilitas, kasih yang benar-benar walaupun kamu menderita engkau tetap mengasihi aku. Tapi Petrus tidak berani menjawab itu.
Karena dia sadar dia pernah menyangkal gurunya 3 kali. Itu sebabnya dia berkata, aku filio. Aku hanya menganggap engkau sebagai rekan, sebagai teman. Tuhan Yesus tanya untuk kedua kalinya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang mau berkorban? Kembali Petrus berkata, aku tidak berani menjawab. Aku hanya berkata, engkau adalah rekanku. Itu sebabnya Tuhan bertanya, grade-nya diturunkan. Apakah aku sebagai rekanmu? Lalu Petrus sedih hati. Dia nangis. Dan dia berkata, iya, engkau adalah rekanku. Itu sebelum orang dipenuhkan Roh Kudus ya seperti itu. Kasihnya itu nggak bisa mencapai kasih. Makanya di ayat 18 dikatakan, ini menunjukkan kau nanti akan mati. Waktu muda kamu bisa pergi kemana-mana. Tapi pada waktu tua, engkau akan diikat. Dan engkau akan dibawa kemana tempat tidak engkau inginkan. Dan itu terjadi. Sebagai martir, dia bisa menerima seperti itu setelah dia dipenuhkan Roh Kudus. Dia mempunyai kasih agape yang luar biasa. Oke, ada yang mau tanya? Sudah? Jelas, Pak. Jelas, oke. Jadi sekarang kita sudah masuk 3 peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Petrus sebelum Jumat Agung ya. Yaitu yang pertama, pernyataan Petrus tadi. Maka ini pesan saya, hati-hati ya. Kita mengasihi Tuhan itu bukan dengan bermulut besar. Bukan hanya ngomong doang. Tapi mengasihi Tuhan itu dengan perbuatan dan bukan dengan perkataan yang besar. Karena perkataan yang besar itu cenderung kita menyombongkan diri kita. Bukan perkataan yang berohani, tapi perkataan yang penuh dengan kesombongan. Ya. Nah, itu yang pertama, peristiwa yang pertama sebelum Jumat Agung. Yang kedua, apa yang terjadi? Petrus terlalu cepat bertindak. Tulis. Petrus terlalu cepat bertindak. Kita lihat di dalam Markus 14 ayat 47. Silahkan di belakangnya baca. Markus 14 ayat 47. Markus 14 ayat 47. Ya. Salah seorang dari mereka ada di situ, menghunus pedangnya lalu menetapkannya kepada hamba iman besar sehingga putus telinganya. Nah, salah seorang dari mereka ada di situ, menghunus pedangnya lalu menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Di dalam Markus tidak disebutkan siapa itu. Siapa itu murid itu? Ya, kita baca di Markus 14 nggak ngerti kita siapa orang itu. Mari kita lihat Yohanes 18 ayat 10. Silakan sebelahnya atau siapa? Baca. Ya. Ya, Yohanes 18 ayat 10. Siapa itu yang dimaksudkan di dalam Injil Markus tadi? Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Nah, di dalam Yohanes 18 kita baru tahu siapa yang menghunus pedang itu siapa. Ternyata Petrus. Ya, Petrus yang menghunus pedangnya. Pak David, bisa dimunculkan gambar video murid-muridnya? Kok hilang ya? Apa sudah di-share? Oke, ini sekarang ya. Tadi soalnya munculnya hilang gambarnya. Oke, sudah kembali. Oh iya. Nah, di sini kita lihat bahwa murid itu adalah Petrus. Petrus bertindak terlalu cepat dan emosional. Seolah-olah yang dilakukannya itu membela Tuhan. Ya, coba saya ingin tanya kepada adik-adik. Tuhan yang membela kita atau kita yang membela Tuhan? Tuhan yang membela kita. Iya, Tuhan yang membela kita.
Ini misalnya ya, saya ini kan tinggal di Manado, di Minahasa, ya, itu mayoritas Kristen. Gitu. Jadi kalau kita di sini kan tidak perlu membuat misalnya front pembela Kristen, itu nggak perlu, karena dari lurah, camat, bupati, wali kota, semua Kristen, gitu ya. Apanya yang mau dibela Kristennya? Semua udah Kristen. Jadi bukan kita yang membela Tuhan, tetapi Tuhanlah yang membela kita. Nah, kadang-kadang manusia ini emosional, ya, emosional. Nah, Petrus juga begitu. Petrus juga emosional. Tindakannya itu orang Jawa berkata gerusah-gerusuk, terlalu cepat bertindak, terlalu cepat bertindak. Dan firman Tuhan mengatakan, ya, orang yang tergesa-gesa itu akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itu sebabnya sejak Anda masih muda, Anda belajar untuk tidak tergesa-gesa. Kita ini kalau masih muda pengen segala sesuatu itu cepat, semuanya cepat, ya, cepat. Semuanya kita hidup di dunia instan, ya, instan, mie instan, apalagi semuanya cepat, internet gitu ya. Kalau kita sekarang lagi buka gitu medsos gitu video, aduh muter begitu aja ya, baru 15-10 detik aja kita udah nggak mau. Kita maunya cepat, kita di dunia saat ini dipacu untuk cepat. Tapi firman Tuhan mengatakan, semua yang tergesa-gesa akan bisa membawa kita kepada salah langkah. Coba buka Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayat 2. Silakan, yang belum baca, ayo gantian yuk. Ya. Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, baca lagi, pelan-pelan. Baca sekali lagi. Pelan-pelan. Ayat kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini. Apa tadi dibaca pertama? Coba baca yang pertama tadi. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ya, kerajinan itu kan baik. Kalau kita ngomong kita harus jadi rajin, baik. Tapi kerajinan tanpa pengetahuan itu tidak baik. Lalu dikatakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kadang-kadang kita berkata, ayo kita kerja cepat, ayo semua harus dikerjakan dengan cepat. Kita ngomong itu baik, saudara. Tapi hati-hati, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik, dan tergesa-gesa, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itu sebabnya kita bisa mempunyai pengendalian diri, kita bisa setiap yang kita lakukan benar-benar didasarkan atas pengetahuan. Bukan kita itu melakukan baru dipikir, jangan, ya. Tapi pikir dulu baru dilakukan. Karena tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Ya, kerajinan tidak baik tanpa pengetahuan, dan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, tadi kita lihat tokoh di dalam tadi yang kita pelajari, Petrus, dia tergesa-gesa, dia emosional, kelihatannya dia membantu Tuhan, dia membela Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Petrus, sarungkan pedang masukkan. Orang yang bermain pedang, dia akan mati oleh pedang itu sendiri. Kelihatannya Petrus hebat. Dia menunjukkan kekuatannya. Tapi ternyata dia tidak konsisten. Dia menyangkal gurunya. Berapa jam kemudian setelah itu. Karena Tuhan Yesus ditangkap ya saat itu ya. Terus dia berapa jam kemudian dia menyangkal gurunya 3 kali. Yang terakhir, 3 peristiwa ya. Peristiwa yang pertama, pengakuan Petrus. Peristiwa yang kedua, dia terlalu cepat bertindak pada waktu dia menghunus pedang, meletakkan memotong telinga Malkus, hamba imam besar. Lalu peristiwa yang ketiga yang terjadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus disalib.
adalah penyangkalan. Penyangkalan terhadap Tuhan Yesus. Ini yang ketiga, penyangkalan terhadap Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam Markus 14. Markus 14 ayat 68. 68 sampai 71. Silakan yang belum baca siapa? Yang di tengah ya, yang pakai face shield gitu. Yang pakai face shield. Oke. Ayat 68 sampai 71. Silakan. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-68 sampai yang ke-71. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Nah, ini peristiwa yang terakhir, yang ketiga yang terjadi, yang sangat memukul kehidupan Petrus adalah dia menyangkal gurunya 3 kali. Kalau kita lihat ya, pernyataan pertama, semua orang boleh meninggalkan Tuhan. Tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Oh, dia berkata, "Tidak Tuhan, aku mengasihi engkau. Bahkan aku rela mati untuk engkau." Dan benar, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia itu mengasihi. Banyak muridnya pada waktu di Taman Getsemani ditangkap di Tuhan Yesus, semuanya kabur. Tapi memang Petrus ini mengasihi Tuhan. Ya, dia itu dengan Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya dia mengikuti. Nah, waktu di dalam rumah, ya, di dalam Tuhan Yesus ditawan di rumah imam besar, diadili, maka ada orang berkata, "Aku lihat kamu kan muridnya Yesus Kristus, toh." Petrus berkata, "Bukan, aku bukan muridnya." Gitu ya. Dia pindah ke tempat lain, ada seorang gadis. Tanya, "Iya, ini aku lihat nih. Ini muridnya Yesus." Oh, dia berkata, "Kamu bilang apa?" "Aku tidak mengenal." Lalu dikatakan di situ ayam berkokok, saudara. Teringatlah Petrus. Tapi dia ingin tahu tentang gurunya ini. Diapakan guru saya ini? Dia semakin dekat, saudara. Lalu ada orang berkata, "Kamu orang Galilea." Ya, karena apa? Dari bahasanya orang itu bisa diketahui. Kalau orang Jawa itu ngomongnya dia dimanapun, ngomong bahasa Jawanya itu, ngomong logat Jawanya itu nggak bisa ditipu. Dia juga berkata, "Kamu orang Galilea, dari logat bahasamu, kamu orang Galilea, muridnya Yesus Kristus." Lalu dikatakan dia bersumpah dan dia mengutuk dirinya. "Aku bersumpah aku tidak kenal kepada Yesus Kristus. Terkutuklah aku kalau aku kenal siapa dia." Waduh, ayam berkokok kedua kalinya. Aduh, Petrus dia ingat kata-kata gurunya. Dia sedih dan dia lari dari tempat itu. Ini peristiwa yang mengguncang kehidupan Petrus. Makanya pada waktu Petrus ditanya 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dia tidak berani menjawab. Karena dia sadar, dia jujur, "Aku tidak bisa mengasihi guruku." Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan tetap menerima Petrus. Petrus tinggal di Yerusalem. Tinggal berdoa 10 hari. Engkau akan dipenuhkan Roh Kudus, dan Roh Kudus memampukan engkau untuk engkau mempunyai kasih untuk bisa mengasihi aku. Gembalakanlah domba-domba. Tuhan mau menerima Petrus, Tuhan mau menerima saya, Tuhan mau menerima kalian. Apapun masa lalu kita. Petrus pernah bersumpah. Petrus pernah mengutuki.
Petrus telah berkhianat, menyangkal, aku tidak kenal engkau. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Nanti kita masuk di dalam Jumat Agung, ya, perjamuan kudus, mengingat akan karya Tuhan yang luar biasa. Ada sebuah lagu, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosa-dosaku. Jangan pernah kita berpikir dosaku itu terlalu besar untuk bisa diampuni. Kesalahanku nggak bisa diampuni. No. Petrus melakukan pengkhianatan, tapi Tuhan tetap mengasihi Petrus. Demikian juga Tuhan mengasihi Anda semua, ya, yang sejak muda sudah masuk ke sekolah Alkitab dan Anda dipersiapkan sebagai pelayan-pelayan kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua, ya. Amin. Amin. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau tanya. Ya, yang di belakang angkat tangan. Oh, bukan, hanya angkat tangan begini ya. Semua sudah dicatat? Tahu semua? Sudah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Coba apa? Saya mau tanya, ada 3 peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan Petrus sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Apa itu? Pengakuan Petrus. Ya. Cepat bertindak. Pengakuan Petrus itu, sebentar. Pengakuan Petrus itu gimana menjelaskannya? Apakah itu perkataan yang rohani? Tidak. Dia menyombongkan. Tidak. Terus apa? Sombong rohani. Ya, ya, betul. Ya, itu adalah perkataan yang bukan perkataan rohani, tapi kesombongan rohani. Oke, yang kedua apa yang terjadi? Cepat bertindak. Cepat bertindak, ya. Nah, jadi orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itu sebabnya kita nggak boleh terlalu cepat, terlalu emosional, tapi mari kita pikir dulu baru bertindak, ya. Jangan bertindak baru mikir, jangan. Tapi pikir dulu baru bertindak, ya. Jangan bertindak baru mikir. Oke, yang terakhir apa? Penyangkalan terhadap Tuhan Yesus. Ya, penyangkalan terhadap Tuhan Yesus. Ya, itu ada 3 peristiwa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ya, oke. Makanya Tuhan Yesus setelah bangkit, ya, setelah bangkit menemui Petrus, Petrus kembali sebagai nelayan. Petrus ditanya oleh Tuhan juga sampai 3 kali, apakah kau mengasihi kami? Tapi bagaimanapun Tuhan menerima. Tuhan tidak pernah menolak, dan Tuhan menghampiri Petrus kembali. Dulu waktu dia dipanggil menjadi murid, ya Tuhan menghampiri Petrus. Ayo, aku akan menjadikan engkau menjadi penjara jiwa. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, setelah Tuhan Yesus bangkit, itu kan murid-murid kembali kepada dunia lamanya seperti nelayan. Kembali Tuhan mendatangi lagi, dan Tuhan berkata, gembala-gembala, ya. Amin. Tuhan juga akan berkata kepada Anda, gembalakanlah domba-dombaku. Itu sebabnya Anda di-equip, dipersiapkan, diperlengkapi, ya, di BISOM ini, Borneo School of Ministry, untuk bisa menggembalakan domba-domba. Amin. Tuhan memberkati. Ayo, silakan satu di antara saudara berdoa. Yuk, silakan. Terima kasih loh Pak Abraham, Pastor Abraham. Terima kasih atas pengajarannya hari ini. Ya, jadi bagi adik-adik semua pada satu saat juga mungkin akan ditanya seperti Petrus itu yang melarikan diri daripada penganiayaan di Yerusalem. Tadi ceritanya, sehingga dia bertanya waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, dia bertanya, Quo vadis Domine, hendak kemanakah engkau Bapa, gitu. Dan itu yang menyebabkan dia akhirnya menyerah dan mau berkorban untuk Tuhannya. Ya, kita semua akan ditantang juga demikian.
Ya, silakan salah satu berdoa untuk menutup hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Pada pagi hari Tuhan kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau telah Terima kasih. menyertai sepanjang